Bisa kita mulai ya, Din? Oke. Ya, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala karunia-Nya. Kita panjatkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah salawat dan salam kepada Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan seluruh umat pengikut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir zaman kelak. Ibu-ibu solihat yang berbahagia, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersama di pagi yang penuh barokah ini dalam kajian Muslimah Ramadan yang diselenggarakan oleh Masjid Istiqlal. Dan insya Allah pada pagi hari ini Ustadz Arifin Jayadiningrat sudah berada di tengah-tengah kita, dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Ustadz atas kehadiran dan kesediaan waktunya. Dan untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh Mbak Eni Smith. Untuk yang punya Al-Quran silahkan dibuka surat Ali Imran ayat 185 sampai ayat 186. Silakan Mbak Eni. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. La tublahunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum al-kitaba min qablikum wa minal ladina asraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Yang artinya, tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan. Sesungguhnya kamu akan diberi pahala yang sempurna pada hari kiamat. Siapa yang dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, sesungguhnya bahagialah ia. Hidup dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sesungguhnya kamu akan diuji dengan harta benda dan dirimu sendiri, dan sesungguhnya kamu akan mendengar dan menemui banyak rintangan dari orang-orang diberi kitab, ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dan dari orang-orang musyrikin. Jika kamu sabar dan tetap bertakwa, maka hal demikian sudah seharusnya dihadapi dengan siaga. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Jazakillah khairan Mbak Eni, Masya Allah ya, menyentuh sekali. Semoga yang membaca dan yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal alamin. Solihat yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan kajian dari Pak Ustadz Arifin, insya Allah akan saya bacakan biodata singkat Ustadz Arifin Jayadiningrat. Ustadz Arifin Jayadiningrat adalah seorang ustadz dengan spesialisasi di bidang karakter muslim dan seorang motivational speaker. Beliau menamatkan pendidikan awal keislaman beliau di Pesantren Gontor, Ponorogo, dan kemudian melanjutkan pendidikan Islam di beberapa universitas terkemuka di dunia, termasuk di Al-Azhar di Mesir. Saat ini, beliau aktif memberikan ceramah dan konsultasi di bidang karakter dan akhlak muslim dan membimbing umroh haji melalui PT Baitus Salam Mabrur Wisata. Selain itu, Ustadz Arifin adalah Ketua Yayasan Anak Peduli Bangsa yang pada saat ini mendidik para santri mu'alaf di Kepulauan Mentawai, Indonesia. Dan beliau juga aktif menjadi penceramah di pengajian ibu-ibu di New York dan Kanada. Selanjutnya kita akan masuk kepada kajian bersama Ustadz Arifin Jayadiningrat. Kepada Pak Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol Pak Ustadz. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama kita bersyukur alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Ialah Allah yang memberikan kesempatan kita semua. Pertama adalah nikmat hidup ya, nikmat hidup dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam. Ramadan, alhamdulillah sudah kita rasakan, mudah-mudahan kita sampai akhir Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dengan rasa syukur ini yang paling mendalam ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah menambah sebagaimana janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, kami akan tambah. Kalau kalian kufur, sungguhnya azab aku amat pedih. Dan ini saya juga bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua, baik yang di Houston atau dimanapun berada. Sudah malam sekali di Indonesia ya. Kebetulan saya lagi di Solo ini, dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Saya transit dulu untuk ngisi ini. Besok pagi melanjutkan lagi ke Jakarta. Mudah-mudahan pada hari ini kita dapat rahmat Allah, keberkahan dari Allah Azza wa Jalla. Salam dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya berzikir, bertasbih, bertahmid, tapi di dalamnya juga ada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mudah-mudahan suara saya jelas, mudah-mudahan tidak ada trouble karena ini dalam perjalanan ya. Jujur saja nih saya mudah-mudahan koneksinya bagus dan tidak ada masalah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini bagus koneksinya dan tidak ada trouble. Baik Bapak Ibu, insya Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam, itu kata-kata kutiba alaikumus syiyam, asyam itu al-imsak, yaitu nahan. Saya akan menjelaskan agak cepat sedikit karena materi terlalu banyak dibanding waktunya. Anggapnya kita ngobrol santai ya. Asyam itu kan menahan, al-imsak. Menahan apa? Langsung orang memikirkan menahan nafsu. Nafsu yang seperti apa? Mohon maaf. Ada nafsu-nafsu yang dibolehkan ya. Seperti kita nafsu makan ya. Mohon maaf, termasuk hubungan suami istri. Itu juga nafsu. Kita semangat menuntut ilmu juga nafsu. Nafsu yang seperti apa yang ditahan? Itulah nafsu yang bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla. Karena di dalam Al-Quran bicara takwa, itu bicara jiwa. Surah Syams. Maka kita ini akan kupas tentang bagaimana kita bisa memahami jiwa kita, mengenal diri kita.
Yang kedua, otomatis kita akan mengenal Allah. Sulit sekali untuk mengenal diri kita tanpa mengenal Allah, dan sulit mengenal Allah tanpa mengenal diri kita. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Barang siapa ingin mengetahui Allah, maka dia mengetahui dirinya sendiri. Kata-kata asyam atau menahan itu sesuatu yang bergerak kita tahan. Dia bergerak. Jadi kita dengan malaikat beda. Malaikat itu tidak ada nafsu-nafsu yang bertentangan dengan Allah. Memang kita diberi disebut dengan al-iradah, kebebasan berkehendak, melakukan apapun. Maka itu kadang-kala apa yang kita inginkan bertemu dengan Allah, itulah nafsu yang harus kita tundukkan, menaklukkan jiwa. Surah Syams, kita bicara surah Syams. Wasyamsi wa duhaha wal qamar idza talaha. والنهار إذا جله والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. Demi matahari ketika dia terang benderang, waktu duha, waktu sunrise. Kemudian berbicara demi bulan, jadi matahari dan bulan. Dan dua ini konkret kita bisa lihat dan kita bisa saksikan. Kemudian berbicara siang. Wan-nahar idza jalla, ketika nampak dengan jelas siang hari. Tiba-tiba komparasinya dengan demi malam. Jadi matahari, bulan, siang, malam. Was-sama'i wa ma banaha, berbicara tentang langit yang dibangun dan ditinggikan oleh Allah. Wal ardi wa ma tahaha, yaitu berbicara tentang bumi yang dihamparkan. Jadi matahari, bulan, siang, malam, langit, bumi, konkret, jelas. Maksudnya jelas itu, nampak. Sementara bicara tiba-tiba Allah bicara jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha. Demi jiwa yang disempurnakan oleh Allah. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fujur yang ngajak maksiat, takwa yang ngajak ketaatan. Nah, ini begini nih. Mampukah kita melihat diri kita? Saya ini sekarang lagi dikuasai fujur atau takwa. Sejauh mana diri saya? Nah, ini kita bisa nggak melihat diri kita sampai di mana? Kalau kita menyadari kita ini di dalam dominasi, domainnya, kaflingnya, atau dikuasai oleh fujur, maka cepat-cepatlah keluar dari situ. Maka itu kita harus punya ilmu untuk mengetahui diri kita. Mengenal diri kita, baru kita bagaimana cara menaklukkan jiwa fujur, menaklukkan jiwa kita. Jadi karena ini abstrak, kemudian masuklah konkret lagi. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Lihat redaksi Al-Qur'annya. Untung bagi yang membersihkan. Berarti kalau kita taat pada Allah Azza wa Jalla, bersih, berarti kita benar-benar bersih dari apa yang kita inginkan yang bertentangan dengan Allah. Berarti fujur itu kotor. Fujur itu kotor. Ya, kalau kita melihat fujur itu kotor, berarti kita harus hati-hati. Apa yang kita inginkan yang bertentangan dengan Allah akan mengotori jiwa. Pegang itu. Anehnya ketika kita kotor, orang banyak yang nyaman dengan kekotoran. Akhirnya habitnya kotor. Kalau kita ngeliat rumah orang, kotor joroknya luar biasa. Sudah bertahun-tahun emang dia habitnya kotor. Kita masuk rumah, kotor sekali. Kita tidak bakal betah gitu kan. Rasanya mau cepat keluar. Karena habit kita, lingkungan kita udah terbiasa bersih. Nah, orang selalu berbuat maksiat dan santai, tidak ada rasa takut dengan maksiatnya, itulah orang yang kotor. Nah, hanya Allah yang tahu kotor atau bersih. Tidak boleh mengatakan saya bersih, dia kotor, tidak boleh. Itu nggak boleh, itu hanya Allah. Wala tuzakku anfusakum, jangan merasa Anda paling suci, paling bersih, enggak. Tapi maksud saya bersih dan kotor ini adalah konkret. Bersihkan meja makan ini, karena banyak piring kotor, ini kotor, oke. Jadi bersih itu dari yang kotor. Sementara membersihkan itu dari yang kotor, yang mengotori. Waqad khaba man dassaha, rugi bagi yang mengotori.
Mengotori itu dari yang bersih. Ya, siapa itu? Jiwa takwa itu dari bersih. Maka disebut dengan fitratun. Kullu mauludin yulad ala fitrah. Setiap orang dilahirkan dalam keadaan bersih. Fabawahu yahawidani aw nasrani aw yumajisani. Maka kedua orang tuanya bisa menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani atau Majusi. Maka lingkungan itu termasuk keluarga bisa mengotori jiwa. Bab kita masuk lagi. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu dua karakter. Mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut. Rasulullah SAW bersabda gini, Al-Kais mandana nafsa wa amila lima ba'dal maut wal ajiz man ittaba hawa wa tamana ala Allah. Ada orang yang pintar, ada orang yang tidak pintar. Ada orang yang kuat, ada orang yang tidak kuat. Orang pintar, kata Nabi, ada dua karakteristik. Bisa menguasai nafsunya, bisa menguasai keinginannya, dan melakukan apapun kegiatannya dijadikan bekal kematiannya. Wala ajiz, al-ajiz itu orang yang lemah. Berarti orang yang bodoh kalau kita lihat redaksi yang pertama. Tidak cerdas. Yang lemah adalah manittaba'a hawahu, yang tunduk kepada hawa nafsunya. Dia lupa di sana ada Allah yang harus kita ikuti. Lanjut, wa tamanna 'ala Allah. Dia hanya mengharapkan Allah saja, dalam arti dia mengharapkan surga tapi tidak melakukan apa-apa. Jadi kadang-kala kita lupa sejahat-jahatnya orang, dia juga mengharapkan surga. Saya sih maunya surga, tapi kadang-kala walaupun ada orang yang saya nggak ngerti ya, ngomongnya, aduh, saya istighfar ya Allah, astagfirullah, nggak ngerti. Ada orang, gue maunya di neraka biar ketemu para bintang film di neraka. Dengan sombongnya seperti astagfirullah. Adalah. Dan itu diekspos. Dan ini selebritis terkenal. Gitu. Sampai ngomong begitu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui diri kita sudah cerdas atau tidak? Gitu. Sekarang saya ajarkan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya ajarkan. Allah itu maha baik. Maha baik dan maha pintar. Udah sepakat, nggak ada nggak sepakat. Selalu saya berikan analogi. Ini HP saya. Gitu. HP saya ini kalau lowbat dia ngasih tahu, termasuk mobil saya, termasuk laptop ini yang saya pakai. Kalau lowbat dia ngasih tahu, gitu kan, ini udah full. Jadi kalau lowbat cepat-cepat kita melakukan ngecas. Begitu pintar yang punya HP, yang membuat HP, yang membuat laptop, yang membuat itu semua. Supaya usernya nggak susah. Sekarang yang naik kendaraan juga begitu. Saya kemarin naik kendaraan pas masuk masjid, astagfirullahaladzim. Pas saya ngeliat, ini tinggal satu strip. Mudah-mudahan cukup lah. Saya ngajar di masjid di daerah Bintaro, keluar langsung cari SPBU. Antri, nggak apa-apa lah, antri lah, bismillah. Kenapa? Kalau misalnya masuk tol, mesti udah habis. Satu strip udah merah. Betapa pinternya menciptakan mobil. Dan yang gelisah ketika itu merah ataupun kuning, gelisah karena dia punya ilmu. Waduh, ini harus masuk SPBU nih. Harus masuk SPBU. Karena dia ngerti ada indikator yang menunjukkan Anda harus ke SPBU. Selesai. Sekarang tubuh kita tubuh. Hati bersin. Waduh, ini harus dinaikkan kalori tubuh. Pakai jaket, jangan minum es dan terus. Ini menunjukkan dia pinter. Ada kegelisahan dalam dirinya. Wah, ini kalau dibiarkan gini bisa sakit. Dia melakukan tindakan-tindakan preventif sehingga tidak sakit. Oke, yang lain. Pipis warnanya coklat kecoklatan, kuning coklat, waduh, karena dia ngeliat, aduh bahaya nih, saya harus minum air banyak-banyak, dehidrasi. Selesai.
Berarti yang maha pintar memberikan isyarat di dalam tubuh kita. Cek darah, oh begini. Kenapa saya sakit gini? Dok, dicek darah. Oh ini bagus. Kenapa? Cek lagi. Oh baru ketahuan Anda punya penyakit ini. Ngambilnya dari mana? Dari ambil darah, mohon maaf, dari urin, semua. Dari kotoran kita dilihat di lab, baru ketahuan. Dari lab ini ada indikator bahwa Anda sakit. Dahsyat. Siapa yang menciptakan ini semua? Allah. Allah maha baik. Jadi manusia membaca di dalam tubuh cukup dari apa yang dikeluarkan oleh manusia. Allahu Akbar. Anda kena COVID-19 atau tidak disuruh tiup. Dari udara itu setengah jam ketahuan, oh Anda punya virus bahaya dan seterusnya. Begitulah Allah menciptakan. Nah, sekarang pertanyaan saya. Apakah Allah ngasih tahu bahwasanya kita ini dalam belenggu nafsu kita, nafsu fujur atau nafsu takwa? Dua jiwa takwa yang ngajak ketaatan dan jiwa fujur. Kira-kira ngasih tahu enggak? Sebagaimana tadi saya kasih mukadimah. Karena tadi saya kasih mukadimah yang begitu banyak, pasti jawabannya karena mukadimah tadi yang saya ceritakan itu akan mengarah pada pasti ngasih tahu. Kenapa? Karena Allah maha baik dan maha sayang sama kita. Mesti ngasih tahu. Kalau Allah ngasih tahu, kenapa orang maksiat itu nggak mau keluar dari kubangan kotor itu? Orang yang cerdas ada kegelisahan. Mohon maaf. Kalau badan kita bau, mulut kita bau, dan seterusnya, habis olahraga, otomatis kita nggak betah. Saya mau mandi, kira-kira gitu. Tapi ada orang betah dengan badannya bau. Karena sesama orang bau ya begitu. Ini mohon maaf banget ya, ini kan direkam. Kalau Anda masuk di hutan, gitu kan, mereka tuh jarang mandi. Kalau kita duduk dengan mereka, tapi antara mereka biasa-biasa saja. Gitu. Karena lingkungan itu menentukan. Gitu. Ini fisik. Saya akan berbicara. Kita ini dikuasai nafsu kita apa tidak? Gitu. Maka kalau seandainya, mohon maaf, ada orang sukanya mabuk, orang yang suka judi, orang yang suka berzina. Lingkungannya seperti itu. Ya susah. Udahlah. Hobi berzina, zina lagi. Hobinya mabok lagi. Hobinya bohong. Hobinya judi, main judi aja. Golf, main judi. Taruhan aja. Maka lingkungannya akan seperti itu. Dan dia tidak merasa bahwasanya dia adalah maksiat. Orang-orang seperti ini justru nggak betah dengan orang soleh. Percaya saya. Suruh ikut pengajian. Iya. Susah. Karena lingkungannya kotor. Kalau bahasa saya kejam. Kecoa itu akan mati di daerah yang bersih. Dia akan hidup berkembang cepat dengan daerah yang kotor. Soalnya saluran air yang tertutup gelap, kita buka banyak sekali kecoa. Maka itu Rasulullah mengatakan, lihat teman Anda. Karena kawan itu yang menentukan agama kita. Kalau semua ittabah hawa, kalau lingkungan adalah mengikuti yang tadi hadis Rasulullah SAW, mengikuti nafsunya, kita masuk di situ, kita akan terbawa nafsu. Sekarang kita masuk, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman. Ini komunitas orang beriman. Ya, mudah-mudahan suara yang jelas. Sebentar saya tarik dulu. Komunitas orang beriman ini disuruh oleh Allah kutiba. Kutiba itu sudah ditentukan sebelumnya. Karena secara fisik kita membutuhkan osyam, menahan. Osyam ini sebetulnya adalah yang kita anak-anak keinginan-keinginan kita. Kata-kata mandana nafsah yang dalam hadis tadi, maksudnya menguasai nafsu adalah kita ini, kan di dalam diri kita ada dua, jiwa fujur mengikuti semua keinginan Allah. Jiwa takwa mengikuti semua keinginan Allah. Jiwa takwa itu ketaatan total. Jiwa fujur, na'udzubillah, mengikuti apa yang kita inginkan. Dan hidup adalah menjalankan dan memperjuangkan keinginan Allah, bukan keinginan kita. Kadangkala keinginan kita ini seakan-akan benar, padahal di mata Allah salah. Ya, benar. Karena apa? Apa yang kita tahu itu bisa salah, tapi yang Allah ketahui nggak mungkin salah. Ini yang harus kita pahami. Jadi hidup itu menjalankan keinginan Allah, itulah takwa.
Kita dilatih oleh Allah Azza wa Jalla gimana menahan nafsu kita dengan kutiba alaikumusiyam. Di dalam surat Maryam, inni nadzartu lirrahmani shauma. Bunda Maryam, ibu kandungnya Isa bin Maryam. Ibu kandungnya Rasulullah, karena Isa adalah Rasulullah. Ibu kandungnya Nabiullah, yaitu Isa. Dalam kandungan, orang-orang lihat, wah ini berzina, wah fitnahnya luar biasa. Sampai pun melahirkan, ada bayi, wah hinaannya luar biasa. Bunda Maryam di dalam surat Maryam, dia bernazar, dia berkomit kepada Allah untuk berpuasa. Berpuasa apa? Tidak berbicara. Berpuasa itu menahan sesuatu yang bergerak, ditahan. Bayangkan seandainya Bapak atau Ibu di sini, Anda tidak bicara. Kalau nggak ada kebutuhan sih nggak ada masalah. Saya nggak mau ngomong besok dari pagi sampai sore, nggak masalah, nggak ada kebutuhan. Tapi ketika dihujat, dicaci maki, difitnah, ini rasanya mau ditahan. Maka menahan keinginan inilah yang disebut dengan shaum. Kita pendekatan seremonial formalistik dulu ya, pendekatan aturan-aturan yang kita tahu dalam berpuasa. Ya, semua insya Allah sudah tahu di sini. Yang simpel-simpel saja. Makan dan minum asli hukumnya adalah mubah. Asli hukumnya mubah. Mubah itu boleh. Tiba-tiba kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa, menjadi haram. Bayangkan yang mubah jadi haram. Apalagi yang haram. Yang mubah menjadi haram. Kadang-kala makan minum itu bukan mubah, wajib. Sakit-sakitan nggak mau makan. Makan nggak mau. Wajib makan, kalau nggak ada sakit dan bisa mati. Walaupun jangan biarkan tubuh Anda hancur. Ini Al-Quran. Sama aja Anda bunuh diri. Haram-haram. Ayo makan. Dalam keadaan kondisi terpaksa, ada babi, makan daripada mati. Asalkan jangan berlebih, hanya untuk menghilangkan lapar dan untuk melanjutkan hidup. Nah, di sini bayangkan, yang tadinya mubah, wajib. Saya tidak berbicara tentang yang haram. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa 118, di dalam diri kita memang ada jatahnya setan. Istilahnya nasibam mafruḍa. Ini menjatahnya setan. Jadi setan itu masuk mengaktifkan ini dia. Apa yang diaktifkan? Fujur kita, jiwa fujur kita yang diaktifkan. Maka itu jiwa takwa harus dibangun menahan ini. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini harus hafal. Nggak hafal nggak apa-apa, yang penting esensinya ngerti. Ya Allah, berikan jiwa takwaku, kuatkan jiwa takwaku untuk melawan apa? Fujur tadi. Bersihkan jiwaku, ya Allah. Tidak ada satupun yang mampu membersihkan jiwa kecuali Engkau. Engkau yang mengatur kami, mengatur jiwa ini. Engkaulah Tuhan yang segala sesuatu yang bisa. Tolong ya Allah. Kira-kira gitu lah. Jadi di dalam diri kita ini ada fujur yang ngajak maksiat aja. Anda puasa, Anda ibadah apapun, tetap kita manusia. Ada kecenderungan untuk berbuat maksiat, iya. Karena kita bukan malaikat. Sekarang baik, besok belum tentu baik. Sekarang saya sabar, besok belum tentu sabar. Disitulah jiwa fluktuatif, naik turun. Maka dilatih. Sekarang kita masuk seremonial puasanya, seremonial puasa. Ya, contoh kita lihat. Karena puasa itu dahsyat. Seremonial puasanya contoh. Kullu amil ibn Adam lahu illa as-shaum fa innahu li. Semua amal ibadah milik manusia kecuali aku, itu milik kecuali puasa milik aku, kata Allah.
Ini di dalam hadis, redaksi ini bukan satu hadis, banyak hadis. Contohnya, redaksi hadis sebelum kata-kata ini, contoh hadis yang lain, hadis Bukhari. Kullu amil ibn Adam yudha'af. Setiap amal manusia yang baik dilipat gandakan. Al-hasanah bi asyra amsalihha. Al-hasanah bi asyra amsalihha. Satu kebaikan dilipat kali gandakan menjadi 10. Ila sab'ati matadaf. Sampai 700 kali lipat. Illa samfa'in. Wa qala Allah azza wa jalla. Sampai 700 lipat. Kemudian Allah berfirman, kecuali puasa itu milik aku yang ngasih. Maka para malaikat pun tidak tahu. Saking dahsyatnya pahala puasa dilipat gandakan. Dan puasa di sini dalam arti konteksnya adalah umum. Apalagi puasanya Ramadan. Lebih dahsyat lagi. Karena hadis Rasulullah SAW, ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan. Syahrun mubarakun. Bulan yang penuh keberkahan. Maksudnya apa sih berkah? Dilipat gandakan semua kebaikan, pahala dilipat gandakan. Itu yang berkah. Nah, puasa biasa saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu milik aku. Kenapa Allah mengatakan itu milik aku? Karena hambaku yada'a syahawatahu wa ta'amahu min ajli. Karena hambaku dia berpuasa meninggalkan semua keinginan-keinginannya. Meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makannya untuk aku. Subhanallah. Hadis yang lain hampir mirip redaksi awalnya tapi tengahnya bawahnya jauh banget. Semua amal manusia milik dia kecuali puasa milik aku. Kullu amal ibn Adam lahu illa shaum li. Kecuali puasa milik aku. Dan aku yang ngasih pahalanya. Wasaumu junnatun. Keren banget. Puasa itu adalah perisai. Jadi kalau dulu perisai ini protektor, pedang, si perisai pelindung. Kenapa pelindung? Melindung dari apa? Ada dua. Melindungi dari nafsu kita selama di dunia dan melindungi api neraka insya Allah di akhirat. Jadi dua pelindung puasa. Kok bisa? Maka lihat hadis Rasulullah. Apabila orang itu berpuasa, fala yarfuth. Hati-hati dengan nafsu seks, nafsu biologis, apalagi zaman sekarang. Dari HP Anda, na'udzubillah min zalik. Dari HP akhirnya ketemu bisa berzina, na'udzubillah. Itu bayangkan, dia bermaksiatnya luar biasa. Dan orang yang sudah menikah berzina, hukumnya apa? Dirajam. Keberadaannya seperti tidak ada. Itu taubatnya baru diterima oleh Allah. Bayangkan. Ini kisah zaman Nabi Muhammad SAW. Rafas itu bukan hanya hubungan intim. Suami istri yang sah aja tidak boleh ketika berpuasa. Bayangkan. Lanjutkan. Tutur kata, bercanda, apapun yang berbau nafsu seks itu jauhilah. Apalagi dengan adanya HP ini mengerikan ini. Oh, ngeri banget. Yang kedua, wala yaskhab. Ini seremonial kita lihat. Jadi dari seremonial kita akan bisa memotret dengan jiwa kita menguasai nafsu. Wala yaskhab itu Bapak Ibu tidak boleh Anda ngomong dengan intonasi yang tinggi. Bayangkan. Walaupun kata-kata itu baik. Ayo nak sholat. Bunda kan sudah bilang ayo sholat. Kunceng. Wah, nggak boleh. Intonasi yang tinggi. Kemudian wala yaskhab wala yajhal. Nah, ini repot nih. Apalagi mak-mak nih. Nggak boleh ngambekan. Nggak boleh marah. Jutek. Manyun. Marah. Nggak boleh jadi kontraproduktif, yang harusnya berbuat tidak berbuat. Maka itu ketika Anda berbuat karena manusia, semangat karena dipuji manusia. Ketika dihina Anda nggak berbuat. Maka ria itu bukan hanya berbuat karena show off supaya dipuji manusia. Meninggalkan perbuatan karena hinaan manusia pun adalah ria. Karena selama ini Anda mau lakukan karena dapat pujian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hati-hati ya. Yang suka show off gitu kan. Hati-hati, na'udzubillah. Yang ketiga, ketika kita lihat orang itu fa'in syatama au qatalu, ada orang yang maki-maki, menghina, bahkan ngajakin berkelahi, katakan aku sedang berpuasa. Jadi kalau saya lihat ini kok larangan-larangan yang berkaitan dengan nafsu semua. Keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita nggak boleh ini, nggak boleh ini.
Belum lagi tutur kata bohong. Man lam yada'a qawla az-zur wa la 'amal bil wajal falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Hadis sahih. Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata bohong, bahkan berperilaku bohong, bukan hanya kata-kata. Dan dia marah mulu. Komplain aja. Apa lagi istilahnya? Ngomel aja. Ngedumel aja. Berkeluh kesah aja. Kira-kira gitulah. Maka Allah tidak ada peduli Anda nggak makan, nggak minum. Berarti 0 pahala puasa. Walaupun ada tadi berita dilipat kali gandakan. Tapi kalau 0 dikali 1000 ya 0. Hadisnya seperti itu. Hadis yang lain. Rabba sa'imin hadhu min siyami al-ju' wal-'atash. Rabba qa'imin hadhu min qiyami as-sahar. Ada orang banyak, rubah itu banyak yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Banyak orang sholat tidak dapat apa-apa kecuali hanya capek. Oke, selesai. Nah, ini seremonialnya. Kalau saya perhatikan, kok bisa gitu ya? Ada apa ya? Kenapa puasa? Baru ketahuan ketika kita lihat, oh, puasa itu kan menahan keinginan kita. Apa yang kita inginkan harus dilihat. Barometer hidup adalah sesuai dengan Allah, Pak. Kalau sesuai dengan Allah, lanjutkan. Kalau nggak sesuai, jangan. Iya, kita makan butuh nafsu. Kita semangat belajar, saya harus begini. Terus baca buku ini harus selesai. Nggak boleh nggak. Itu nafsu. Saya harus sampai titik di hutan di Mentawai. Harus. Gimana? Itu harus semangat. Itu nafsu. Tapi nafsu-nafsu yang diridhoi oleh Allah. Mohon maaf, termasuk hubungan intim dengan suami istri adalah bagus. Kalau Anda hubungan intim dengan selain suami istri, dilaknat Allah Azza wa Jalla. Jadi sama-sama nafsunya. Tapi meletakkan nafsunya disesuaikan dengan Allah atau tidak. Maka ketika dialog antara Rasulullah SAW dengan sahabat, ya Rasulullah, berhubungan intim dengan Rasulullah mengatakan hubungan intim dengan suami istri itu ibadah. Hah, ibadah? Lah iya, karena Anda meletakkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Bayangkan hubungan intim ibadah. Jadi kita pahami hawa nafsu yang seperti apa. Nah, jadi kita tahu Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, semua punya keinginan. Keinginan ini ada dua, sesuai dengan Allah atau tidak sesuai dengan Allah. Kalau tidak sesuai dengan Allah, ya harus kita jauhi. Karena kebanyakan kita lupa bahwa hidup itu menjalankan apa yang diinginkan oleh Allah, bukan apa yang kita inginkan. Ketika orang itu mencaci maki kita, kita maunya rasanya melampiaskan, nggak boleh. Harga diri saya di mana? Anda hidup mencari harga diri di mata Allah atau di mata manusia, di mata Allah atau di mata manusia. Ridwan nas ghayatun la tudrak. Wa ridallah ghayatun la tudrak. Fadrik ma la yudrak, wadrik ma la yudrak. Ridho manusia itu hal yang mustahil Anda gapai. Semua orang supaya senang sama kita. Hal yang mustahil Anda gapai. Ada aja nggak suka. Tapi ridho Allah nggak mungkin Anda tinggalkan, nggak boleh ditinggal. Maka tinggalkanlah yang kira-kira, tinggalkanlah ridho manusia, karena ridho manusia itu nggak mungkin Anda gapai. Semua orang supaya senang. Tapi jangan meninggalkan yang tidak boleh ditinggalkan. Apa itu? Ridho Allah. Ridho Allah. Kejar. Maka ada istilah, wa man athara al-hayatad dunya wa athara al-hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man tagha wa athara al-hayatad dunya, melampaui batas dan mempertahankan kehidupan dunia. Itu dapat jahim. Karena redaksi Al-Quran, orang itu tidak boleh mengikuti nafsu yang bertentangan dengan Allah. Tapi kalau mengikuti nafsu kita itu sesuai dengan Allah, ya karena Allahnya. Nah, lihat. Terus, gimana kita bisa menaklukkan jiwa kita? Nah, ini penting. Ini yang terpenting. Udah mulai penting. Kan ada istilah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ada yang ada rasa takut kepada Allah. Khafa maqama rabbih. Dia ada rasa takut dengan keagungan Allah, kebesaran Allah, ditakut. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dia tahan hawa nafsunya keinginan. Fa innal jannata hiyal ma'wa, dia akan mendapatkan surga. Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, saya pernah ditanya, banyak, ada sewaktu di masjid besar sekali, tiba-tiba anak-anak muda, saya mau nanya langsung, silakan, di jalan setengah lari, ngomong keras sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Ustaz. Saya mau nanya satu aja. Dan jawabannya harus jelas. Dosa panjang lebar. Belum apa-apa. Udah kacau banget. Apa itu? Saya ini orang emosian. Maunya marah aja. Tolong ajarkan saya gimana supaya saya tidak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dengar juga. Gitu kan. Selesai. Saya jujur aja, saya buka kartu ini rahasia pribadi banget. Kalau ada pertanyaan seperti itu, apapun pertanyaan dari Bapak Ibu, walaupun menurut saya bisa jawabnya, tapi saya selalu mengatakan, ya Allah, bimbing aku ya Allah. Kasih jawabannya Allah, bagaimana baiknya. Walaupun saya tahu dalilnya ini pakai ini, tetap ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kasih aku ilmu. Aku nggak ngerti sejawaban. Nah, ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, kita akan coba jawaban pertama adalah waktu itu saya jawabnya gimana nih ya Allah. Saya teringat dengan hadis Rasulullah SAW mengajarkan Utsman ibn Affan. Inilah bagaimana cara menaklukkan jiwa, saya ajarkan kepada dia supaya hatinya tidak keras. Jadi Utsman ibn Affan itu sampai menangis, ininya jenggotnya sampai penuh dengan air. Kenapa? Air mata. Orang sehebat itu, sesoleh itu, dan dijamin surga seperti itu. Dia takut apa? Takut kematian, alam barzah, akhirat, dibanding takut akhirat. Dia nangis saja. Kata-kata beliau, kenapa engkau menangis? Ini di alam barzah, di kuburan. Kalau yang lewat, artinya yang sudah aman, berarti nanti aman di akhirat. Kalau yang tidak, di azab ini baru mukadimah azab, bagaimana azab di neraka, na'udzubillah. Jadi orang-orang yang di alam barzah itu, ada yang diazab namanya azab kubur, ada yang tidak, na'udzubillah, yang diazab. Jadi saya ngeliat, orang itu susah menguasai nafsunya. Salah satunya karena ini udah terlalu karat. Maka itu harus dibersihkan karatnya supaya kita bisa menaklukkan jiwa. Pertama dengan membaca Al-Quran yang banyak. Yang kedua, perbanyak ingat kematian, ingat mati. Ingat mati itu penting sekali untuk menahan nafsu kita. Itu yang saya tawarkan kepada anak muda tadi. Dua hal yang bisa menghilangkan karat-karat hati. Ini hadis Rasulullah SAW. Anda boleh masuk Google, tulis hadis Nabi tentang obat karat hati. Yang istilahnya adalah karat adalah Rasulullah SAW. Kalau besi dibiarkan gitu saja lama-lama berkarat. Nah itulah manusia. Cara bersihnya gimana? Banyak baca Al-Quran dan setelah banyak Al-Quran mengingat kematian. Sekarang saya ajarkan Bapak Ibu yang cinta Allah SWT. Setiap orang punya nafsu. Dan nafsunya ini harus hati-hati kita. Apakah ini sesuai dengan Allah atau tidak. Seakan-akan sesuai dengan Allah. Strength, pamer terus. Gitu kan. Sementara show off itu adalah haram. Tapi ini kan untuk agama nggak boleh juga. Dalam arti Anda nggak boleh show off who am I. Di dalam diri Anda, siapa dulu gua, siapa dulu saya, bersaya-saya. Ini nafsu yang berbahaya sekali. Nah, dia tidak berbuat maksiat, minum, mabuk, tapi dia show off, pamer. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menumbuhkan kekuatan takwa kepada menaklukkan fujur. Nih, lihat. Pertama, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, ada dua sisi. Pertama adalah yang kita bangun adalah kebersamaan Allah. Rasa kebersamaan dengan Allah itu karena rasa itu di sini butuh latihan. Dilatih. Hati ini harus diisi Allah, Allah, Allah. Kalau enggak dunia, waduh repot gitu. Tadi HP tadi ngasih tahu deh kalau Anda lobet. Pintar. Sekarang saya kasih tahu Bapak Ibu, hati kita ini ada Allah apa? Allah ngasih tahu nggak? Jawabannya ngasih tahu. Terus gimana? Nah, saya udah bikin flyer gitu kan, yang saya sebarkan. Mohon maaf, orang yang gelisah aja, marah aja, merasa tertekan aja batinnya gitu. Itu tanda dari Allah, saking baiknya Allah. Halo, Anda lupa di dalam hati Anda harus ada Allah. Maka orang kadang-kadang ingat
ngejar dunia aja, ngejar harta aja. Saking ngejar harta Allah, Allah ditinggalkan, semua ibadah ditinggalkan. Nah ini yang repot nih. Ya alladzina amanu, hai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Soal munafiqun. Hai orang beriman, jangan sampai gara-gara harta, gara-gara keluarga, gara-gara anak Anda lupa zikir, lupa ingat Allah. Barang siapa melakukan itu dia akan merasakan kerugian yang nyata. Jadi pertama kali kita rasa dulu kebersamaan dengan Allah itu. Gimana caranya? Caranya adalah biasakan melihat segala sesuatu kembalikan pada Allah. Tauhid. Apapun biasakan. Ini milik Allah, ini milik Allah, ini semua milik Allah. Sekarang ada dua berarti. Fujur mengatakan ini milik aku, takwa ini milik Allah. Saya ulangi lagi. Jiwa nafsu, hawa nafsu kita mengatakan ini milik aku. Aku yang punya, terserah aku. Bebas, nggak usah atur-atur saya, nggak usah intervensi. Ini urusan saya pribadi. Yang satu jiwa takwa, ini milik Allah. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Maka orang berpuasa walaupun di rumah sendirian, di depan makanan, minum nggak ada orang-orang, tetap Anda tidak berani makan. Kenapa? Ya Allah, langit dan bumi serta seisinya termasuk tubuhku dan makanan di depan aku adalah milik Engkau. Maka aku turut apapun yang Engkau perintahkan. Nggak boleh makan. Yes. Nggak boleh minum. Yes, taat. Karena semua milik Engkau ya Allah. Sementara orang maksiat, milik saya, milik saya, milik saya. Maka ini paradigma yang berbeda. Yang satu milik aku, terserah aku. Semua pemilik adalah yang punya hak mengatur adalah sang pemilik. Maka dia mengatur hidupnya. Mengatur terserah saya mau kemana. Nggak boleh. Hidup itu bukan terserah saya, tapi terserah Allah. Maka kacamata kita ini semua milik Allah. Balikan Allah. Allah semua Allah, dikit-dikit Allah. Maka untuk mengetahui sekarang gini, saya nggak jelas. Kenapa? Pas kacamata, jelas, enak nih. Nih nggak jelas, enak nih. Allah saja mengajarkan kita, memberikan fisik seperti itu. Nah sekarang ini takwa. Kalau kita merasa bersama Allah tenang, berzikir, tenang, gelisah, tenang. Inilah berzikir. Al-Quran yang mengajarkan itu. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, hanya berzikir hati Anda akan tenang. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa al-khashin. Anda minta tolong pada Allah melalui salat. Karena itu punya kekuatan. Nanti kaitannya nanti yang kedua ya, kekuatan. Jadi balik lagi tadi. Kalau di dalam hati kita ya Allah melihat segala sesuatu adalah Allah, apapun akan ada namanya rasa cinta kepada Allah. Buah cinta pada Allah Anda akan selalu berzikir. Tapi kalau ini milik saya, depan saya ada apa? Ada air minum, milik saya. Ini saya nggak berani minum, di sana puasa ya. Di sini lagi nggak puasa. Saya sampai di sini tapi sampai selalu jam berapa tadi ya. Jadi depan saya ada makanan, minuman, lagi nggak ada makanan gitu sih. Sana depan saya ada makanan. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Begitu caranya. Jadi hati kita diisi Allah. Maka jiwa takwa kita akan kuat. Tapi kalau kita lihat makanan, wow, makanan enak banget. Oh, minum apa? Oh, minum kopi, mantap. Minum teh, makanan ini dia. Minum cendol, wow. Tidak bakal bisa menguasai nafsu. Karena hati Anda terbiasa dengan materi. Betul, mata itu ngeliat materi makanan, tapi hati dan pikiran harus yang mencipta materi Allah. Betul Anda ngeliat sunset, sunrise, wih, cakep coy, gila coy, nggak boleh. Ketika Anda ngeliat sunset, sunrise, Allah Masya Allah, begitu dong. Maka ini kembalikan pada Allah. Nah, ketika itu, maka jiwa takwa akan gerak dan punya kekuatan menekan jiwa fujur. Itu caranya. Bapak-bapak, ibu-ibu, coba ngeliat pasangan hidup Anda, ngeliat anak kita. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Begitu, coba tes. Di sini mungkin udah banyak sepuh yang cucu ngeliat cucu, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Lihat, apapun yang kita lihat, kembali kepada Allah. Sehingga jiwa takut ini hidup. Untuk apa? Menekan yang jiwa fujur. Yang kedua, minta kekuatan dari Allah. Yang tadi saya sudah bacakan. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakki anta khair man zakkaha anta wali wa maula. Kasih jiwa takwa.
Doa, ya Allah, wahai yang boleh kembalikan hati, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, kuatkan hatiku agar selalu berpegang pada agama. Apapun kita minta tolong, bentuk doa zikir yang menyebabkan kita kuat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pernah saya ajarkan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, kasih aku kekuatan. Ini tolong. Untuk apa? Berzikir pada Engkau, mensyukuri nikmat-Mu, memperbaiki ibadah padamu. Jadi kuat kita, minta pertolongan. Jadi doa itulah yang dahsyat. Bimbing kami, ya Allah. Terus minta terus. Maka jiwa tak akan aktif dan kuat. Menekan jiwa fujur. Yang kedua, lingkungan kita. Lingkungan kita harus aktif. Mengingatkan kita, karena sehebat apapun manusia, dia pasti drop. Jadi lingkungan sangat menentukan. Ini iman kita kepada Allah. Yang kedua, iman kepada akhirat. Wa inna daral akhir lahiyal hawan lau kanu ya'lamun. Al-Ankabut ayat 64. Ingat ya, kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya kehidupan kita. Quran. Jangan sampai ada jangan begitu. Kehidupan dunia ini cuma mata al-ghurur tadi sudah dibacakan. Kenikmatan menipu. Jadi obsesi akhirat itu menekan jiwa fujur. Jadi apa yang kita inginkan, ya Allah, gitu. Ada tekan nggak mau, ya Allah, kekuatan. Nah, ini akan menjadikan nanti di akhirat kita ini, ya Allah, apabila aku ikutin nafsu aku, na'udzubillah ya Allah. Kenapa akan tertulis? Apa yang terbesit dalam hati di pikiran kita? Tertulis apa? Terus di catatan amal kita. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Di surat Qaf, surat 50 ayat 19. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia apapun yang terbesit dalam pikiran manusia, dalam hati manusia yang terdalam kami tahu. Kata Allah. Oh ya, astagfirullah. Jadi yang dikontrol itu jiwa. Ketika Anda berbuat maksiat, ya Allah, Engkau tahu apa yang saya inginkan dari dosa, ya Allah, ampun. Nah, itu keren. Sajar juga hajar ya. Kerap. Pukul aja. Astagfirullah, ya Allah, tadi saya, ya Allah, ampun ya Allah, aku dosa tadi ya Allah. Karena semua hajar dia, mukul dia, ya Allah, astagfirullah. Begitu. Itu kontrol pertama. Yang kedua, ya Allah, ini akan tercatat. Akhirat tercatat. Wa wudi'al kitab. Nanti akan dikasih buku. Taruhlah buku. Kasih buku. Wa taral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Nanti orang berbuat dosa ngeliat nangis bukan hanya air darah, ketakutan. Kenapa? Tentang amalnya. Dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini buku apa ini? Semua tercatat, sekecil ini tercatat. Jadi orang itu menekan nafsunya dengan obsesi akhirat. Subhanallah, kehidupan dunia itu cuma ujian-ujian di akhirat nanti. Nah, buku ini ketika orang itu melakukan sesuatu, ya Allah, saya ini lagi menyusun buku. Saya ini sedang menyusun buku, itulah yang bisa menyebabkan menahan nafsu kita. Jadi Allah, akhirat. Allah, akhirat. Allah kita merasa dipantau, dilihat. Supaya menghadirkan Allah gimana yang tadi itu melihat sesuatu kembali kepada Allah, berzikir. Ya. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, lihat ketika kita di tempat ramai ya. Kita punya anak, istri, suami taruhlah di masjid Istiqlal di Eastern. Terus anak kita bandel. Sini malu-maluin bunda aja. Kan gitu kan. Gak berani mukul, gak berani. Kenapa? Depan orang.
Pas masuk mobil baru diomelin. Tadi kamu gitu. Tadi kenapa Bunda nggak ngomong? Malu lah depan orang. Bayangkan. Depan orang kita malu. Sementara yang tadi saya katakan, kita ini merasa bersama Allah. Maka itu orang berpuasa rasa bersama Allah, diasah. Orang berpuasa itu sedang mengasah rasa kebersamaan dengan Allah. Maka kalau ada Allah, maka dia nggak berani ngomong intonasi tinggi. Ada Allah, ngomong pelan. Keren banget gak sih? Iya Pak Ustadz. Dia nggak bisa melampiaskan emosinya. Ada Allah. 5 menit lagi Pak Ustadz. Oke, kita mampu nggak mengasah rasa ini kebersamaan Allah? Nah itu. Saya rasa ini saja. Saya ingin ada tanya jawab dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan manfaat ya untuk mengasah rasa ini. Dan rasa ini diminta. Ya Allah, tolong. Minta tolong. Doa terus diulang-ulang. Nanti kalau kita dapat nikmatnya luar biasa. Dan Allah yang ngasih sesuatu yang banyak orang tidak mendapatkannya. Apa ya? Namanya basir. Basir itu mata hati yang tajam. Jadi kalau kita masuk restoran, contoh. Ini pakai pesugihan nih. Biasa gitu. Kita ada feeling. Karena penuh dengan kemusikan, ada jin dan syaitan dipasang. Tapi kita nggak lihat. Tapi kalau ini selalu berzikir itu ada rasa, pasti ada gitu. Gini nih yang gampang, itu mungkin agak susah. Yang gampang ya. Bapak Ibu ketemu teman lama. Tahulah yang di Amerika jalan-jalan ke Indonesia, ketemu teman. Apa kabar? Ini diajak tempat dugem. Berandai kan. Bawa alkohol gitu kan. Mau joget-joget orang. Mohon maaf, ente ngajak ke sini saya pulang ya. Gitu kira-kira. Ada basir. Wah, nggak betah saya kayak gini. Itu kalau kita asah. Kalau Anda sampai di situ sampai pagi, waduh rusak tuh, basirahnya udah hilang. Kenapa? Karena tidak diasah kebersamaan Allah. Saya rasa itu saja. Silakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya. Jazakallah khairan Pak Ustadz atas tausiahnya yang sangat ini ya, menyentuh, sederhana dengan contoh-contoh yang insya Allah bisa kita kerjakan dan insya Allah ini akan menjadi penyemangat kita. Amin. Suara saya jelas nggak Bu tadi ya? Iya, jelas Pak Ustadz, jelas banget Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, Bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami mewakili Masjid Istiqlal Houston memberikan update pembangunan Masjid Istiqlal Houston Campus. Dan alhamdulillah proyek pembuatan sistem saluran air bawah tanah untuk pembuangan dan penyerapan air dan lapangan parkir konkret di area depan masjid sudah selesai. Dan berikut juga lampu penerangan area lapangan parkir. Kalau yang hadir waktu tahun lalu ya Pak Ustadz ya, waktu Ramadan tahun lalu kita lagi mengumpulkan dana dan sekarang dananya itu pun udah disalurkan untuk sistem ini yang udah selesai semua, berikut lapangan parkir. Semoga dengan penyelesaian proyek ini akan menambah kenyamanan para jamaah untuk berkunjung dan beribadah di masjid sesuai dengan protokol COVID-19. Mari kita bersama-sama selalu memakmurkan masjid. Sejarah pencapaian dalam merealisasikan pembangunan Masjid Indonesia di Greater Houston Area seperti pembentukan IAMC atau Indonesian American Muslim Community sebagai organisasi non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Campus. Berikut sama-sama kita menyaksikan progres dari pembangunan Masjid Istiqlal, yaitu pembangunan lapangan parkir dan sistem saluran air. Silakan Mbak Dian, diputar videonya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Silakan. Iya. Iya Mbak Dian. وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل
محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. Ya, jazakillah khairan Mbak Dian. Pembentukan organisasi IAMC atau Indonesian American Muslim Community sebagai organisasi non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Campus. Di sini kita bisa lihat di slide berikut. Silakan Mbak Dian. Mungkin bisa ditampilkan slide. Ya, oke. Di sini kita bisa melihat pembelian properti pada tahun 2012, tepatnya bulan Februari, adalah pembentukan organisasi IAMC atau Indonesian American Muslim Community sebagai organisasi non-profit untuk pembangunan dan operator manajemen Masjid Istiqlal Campus. Dan di bagian yang kedua, yaitu pada bulan Februari 2015 adalah pembelian properti yang merupakan ex dari gereja atau bekas gereja yang kita convert menjadi temporary masjid yang saat ini masih kita pakai. Terus selanjutnya pada Desember 2018 di bagian yang ketiganya bisa dilihat itu adalah perencanaan, engineering dan pengurusan izin persiapan lokasi untuk pembangunan Masjid Istiqlal Campus. Ini selesai pada bulan Desember 2018. Dan alhamdulillah pada bulan April 2021 ini kita sudah menyelesaikan proyek pembuatan sistem saluran air bawah tanah untuk pembuangan dan penyerapan air, dan juga lapangan parkir konkret di area depan masjid berikut penerangannya. Ini semua adalah berkat dari Allah dan juga sumbangan daripada Bapak dan Ibu-Ibu semua. Dan Masjid Istiqlal Houston ini sudah mencapai kurang lebih dari 600 jamaah sebelum COVID-19 yang terdiri dari jamaah Indonesia dan juga non-Indonesia. Saat ini aktivitas masjid masih menggunakan bangunan lama yang didirikan sekitar tahun 1970. Dan proses pembangunan Masjid Istiqlal Campus ini sudah memasuki phase ke-1, pembangunan fisik masjid baru. Saat ini Masjid Istiqlal membutuhkan pendandaan untuk pengurusan masjid, untuk pengurusan permit, dan untuk pembangunan fisik masjid dan pembuatan fondasi bangunan. Terus gimana cara kita menyumbang atau how to donate? Nah, di sini ibu-ibu dan bapak-bapak bisa menyumbang dengan banyak cara ya, apalagi sekarang zaman komputer gitu ya, zaman digital. Bisa juga yang pertama dengan download app istiqlalhouston.org, atau bisa juga ke Zelle atau PayPal dengan alamat yang sama, treasurer@iamchouston.org. Juga bisa mengirimkan cek payable to IAMC, itu bisa di mail to Masjid Istiqlal Houston dengan alamat 15303 McCaskill Road, Sugarland, Texas 77498, atau bisa juga dengan pledge, send text to Bapak Bambang Gumilar dengan nomor 832 213 9311. Itu caranya ya, dan insya Allah
Selanjutnya slide yang ketiga. Nah, ini adalah penampilan dari apps Masjid Istiqlal Houston. Ini bisa ibu-ibu dan bapak-bapak download mungkin melalui Android atau iPhone, atau juga bisa dibuka lewat web. Aplikasi ini merupakan platform untuk komunikasi Masjid Istiqlal Houston. Di sini juga ada pengumuman event, apa yang terjadi di community kita, waktu sholat, dan yang paling penting ibu-ibu dan bapak-bapak juga bisa menyupport pendanaan pembangunan fisik masjid baru di apps ini. Di sini ada ininya, ada optionnya untuk juga untuk biaya operasional Masjid Istiqlal. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya kami minta kesediaan Ustadz Arifin untuk menyampaikan sepatah dua kata untuk fundraising Masjid Istiqlal kita. Tafadhol Pak Ustadz. Tes. Ya. Baik, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataqallah daril akhirah. Kejar yang namanya akhirat, dikejar ya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa tentang dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ini surah Al-Qasas ayat 77. Jadi ada pertama instruksi kejar. Iya. Mungkin Pak Ustadz ini ya, apa namanya, signalnya nggak bagus kali ya. Mbak Dian? Iya, sepertinya ada gangguan. Mungkin untuk mengisi waktu sebentar, bisa ditampilkan lagi slide how to donate itu Mbak Dian. Mungkin ada yang bertanya atau yang belum jelas. Ya Pak Ustadz. Ya, ada gangguan tadi Pak Ustadz. Mungkin saya gangguan di sini kayaknya. Iya kayaknya. Lanjut Pak Ustadz. Baik lagi. Ada perintah Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, kejar akhirat, tapi jangan lupa dunia. Wa ahsin, lihat nih, berihsan. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita bersedekah buat masjid, buat apapun, itu barometernya jangan manusia lagi, tapi barometernya kepada Allah. Tolak ukurnya itu kepada Allah. Berbuat baiklah Anda sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Tentu kalau kita sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita, ya mungkin mustahil lah ya, karena Allah setiap detiknya memberikan kebaikan kita, tidak mungkin. Maksudnya adalah nikmat Allah jauh lebih banyak daripada apa yang kita berikan di jalan Allah. Nikmat Allah itu amat sangat banyak dibandingkan apa yang kita sedekahkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah summa na'udzubillah. Kadangkala ini banyak orang lupa.
repotnya ketika orang itu ditegur oleh Allah surat Al-Ma'arij, innal insana idza khuliqa innal insana khuliqa halu'an idza massahu syarru jazuan wa idza massal khairu manu'an illa al-musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun. Ada dua sifat manusia yang buruk. Ini surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij nanti dibuka ayat 19, 20 dan seterusnya. Kalau dia dapat kesengsaraan, dia berkeluh kesah, dia dapat nikmat, malah pelit. Kita masalah khairu manu'an, dia dapat nikmat, malah pelit. Nah, jadi mohon maaf, realitanya kadang-kala orangnya hartanya banyak, tapi sedekahnya sedikit. Ada orang hartanya pas-pasan, sedekahnya kenceng. Maka itu tidak banyak orang ngerti, ini Quran yang berbicara. Pak Ustadz, ketahuan saya pelit apa enggak, gimana? Orang yang tidak pelit ketika dia memberikan di jalan Allah, dia tidak merasa dia memberikan. Ini semua dari Allah kepada Allah. Yang kedua, orang pelit ditegur sama Allah. Iya, ditegur. Ditegurnya gimana? Kadang-kala problematika nggak kelar-kelar. Kadang-kala kegelisahannya nggak kelar-kelar. Oh, dari mana? Al-Quran surah Al-Lail. Oke, ini penting sekali kan. Ada dua nih redaksi yang lihat wajah saya, mohon maaf ya. Fasaniyasirhu lil yusra. Enak banget kan? Hidupnya enak. Yang kedua, fasaniyasirhu lil usra. Jadi susah. Surah Al-Lail. Jadi ada orang yang dimudahkan oleh Allah. Ada orang susah aja. Kayaknya itu problematiknya nggak kelar-kelar. Biasanya karena kepelitan dia, kekikiran. Itu surah Al-Lail. Karena apa? Yang mudah ini aman a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanaysiru lil yusra. Yang kedua, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba. Bakhil itu wa kadzdzaba bil husna fasanaysiru lil usra. Jadi susah. Ini kesempatan emas Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya sih ini kesempatan emas. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan ajal akan tiba. Apapun yang kita berikan, insya Allah menjadi amal jariah, gitu kan? Yuk kita bersinergi menyelesaikan proyek akhirat ini, cepat bergerak cepat agar kita termasuk orang yang soleh. Ali Imran 114. Ya. Jadi orang soleh itu yu'minuna billah wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Dia beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Yang kedua, dia mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan kalau ada kebaikan, dia cepat sekali berbuat kebaikan. Gitu. Saya rasa itu saja. Mudah-mudahan Bapak Ibu yuk kita bersinergi menyelesaikan proyek akhirat ini yang ada di Houston menjadi proyek bekal kematian kita. Ketika kita bersedekah, jangan hitung apa yang kita keluarkan. Salah. Hitunglah apa yang telah Allah berikan kepada kita. Begitu cara sedekah. Kalau Anda melihat sedekah duit Anda yang keluarkan, maka merasa sudah banyak bersedekah. Tapi kalau bandingkan dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita, sangat amat banyak. Terima kasih, mudah-mudahan kita tergerak untuk ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Pak Ustadz. Insya Allah kita akan masuk kepada acara berikut, yaitu sesi tanya jawab. Bisa juga untuk yang bertanya bisa di Zoom Room ini dengan cara raise hand, bisa juga di FB di kolom komen. Silahkan yang mau bertanya langsung juga boleh, silahkan waktu dan tempat untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Alhamdulillah banyak yang hadir nih Pak Ustadz, dari mancanegara juga Pak Ustadz. Ada yang dari Inggris barusan dia bilang, ada yang dari Indonesia, Masya Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Eni. Mau nanya sama Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Berapa hari yang lalu saya mendengar salah satu lecture gitu sama suami juga. Ini sebenarnya saya dengar tapi masih benar atau enggaknya pengen penjelasan selanjutnya. Apakah memotong kuku di bulan Ramadan itu membatalkan puasa, Ustaz? Karena saya sendiri juga berpikir dan suami juga bilang doesn't make sense gitu. So can you explain? Tolong dijelasin gitu. Kalau memang itu, karena saya selalu potong kuku di bulan Ramadan di siang hari juga gitu. Enggak ada Ibu larangan itu, sama sekali enggak ada.
Potongan kuku itu dilarang ketika kita berihram. Ya, berihram itu pelarangan gitu. Ada sangat disunatkan kita tidak motong kuku ketika kita mau motong Idul Adha. Kurban itu pun hanya beberapa hari. Kalau Ramadan tidak ada hubungannya dengan ritual itu semua sama sekali. Nah ini pasti katanya itu yang harus kita jauhi. Alhamdulillah ibu nanya nih, kalau enggak malah enggak ketahuan. Jadi tidak ada, silakan Anda mau potong kuku, dan itu malah jadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin saya mau potong kuku Jumat kan, dan enggak masalah walaupun siang bolong. Gitu. Enggak ada hubungannya dengan puasa. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Iya. Silakan yang mau bertanya di FB komen belum ada Pak Ustadz, di WhatsApp juga belum ada. Alhamdulillah, kelar deh. Iya. Ada lagi ya, silakan bertanya. Apa saya kasih nomor telepon saya sini sebentar ya. Kalau ada yang malu di sini kan, kali aja ada yang malu. Ya, gitu. bisa iya. Kalau nggak mau ditampilkan bisa japri ya. Nih, saya kasih nomor telepon saya +62 sebentar. +62 811 940 969. Itu nomor HP saya, Bapak Ibu silakan di-save. Insya Allah saya yang akan bertanya Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang kalau ketakwaan itu tergantung dengan lingkungan kita juga. Dan apakah ketakwaan itu juga ada pengaruhnya dengan makanan yang kita makan sehari-hari ini Pak Ustadz. Misalnya kayak apalagi di sini ya ada pilihan gitu mau halal atau mau yang non halal ada, maksudnya bukan non halal itu babi, bukan, maksudnya yang nggak disembelih dengan menyebut nama Allah, bukan di halal meat gitu. Apakah makanan seperti itu juga bisa berpengaruh dengan ketakwaan yang seperti Pak Ustadz bilang tadi? Makanan yang seperti itu amat sangat berpengaruh. Nggak usah makan itu yang levelnya bagus ya. Wah itu kan levelnya malah syubhat namanya, nggak jelas. Iya. Yang jelas adalah halal, tapi Anda tidak berdoa, tidak berzikir, maka mempengaruhi. Oh iya. Lihat-lihat kan. Kita mau makan nih, nggak usah yang syubhat. Kalau tadi kan Ibu ngasih contoh yang syubhat ini. Ini pisang lah, pisang. Ya kan. Makan pisang, makan buah nih. Wah, udah lama saya nggak makan buah nih. Mantep banget nih pisangnya. Kagak ada Allahnya. Waduh, rugi. Karena seluruh makanan yang dalam tubuh ini ujungnya energi. Lihat yang benar. Allahumma barik lana. Ya Allah berkahi. Fima razaqtana, engkau berikan rezeki kepada kami. Ujungnya, wakina ada benar. Lindungi aku dari api neraka. Barik itu berkah. Berkah itu adalah nilai tambah. Nilai tambah yang menyebabkan Allah tambah cinta dengan kita. Dan kita akhirnya menjadi kekasih Allah. Mau sholat, butuh tenaga. Mau kerja, butuh tenaga. Maka itu sahur itu sunnah. Hampir diwajibkan sunnah. Sahur. Kenapa? Tenaga kita itu ibadah. Baca Quran, butuh energi. Semua butuh energi. Butuh energi. Nah, jadi makanan yang dalam tubuh kita mengeluarkan energi. Energi itu menyebabkan kita lebih taat pada Allah. Itulah makan yang berkah namanya. Anda dapat uang. Tapi hanya untuk diri sendiri. Nggak mikirin orang lain. Hadza ma kanaztum li anfusikum. Akan harta ini akan menjadi api. Gitu kan. Udah capek nyari jadi di dunia. Di akhirat jadi api. Kata Allah, ini buah daripada api. Apa yang kalian tumpuk-tumpuk, harta untuk diri kalian sendiri nggak berbagi. Ini harta yang baik-baik aja loh. Saya tidak bicara yang haram. Jadi yang baik-baik saja belum tentu berkah. Belum tentu berkah. Berkah apa? Nilai tambah. Tambah apa? Tambah kebaikan yang menyebabkan Allah tambah cinta kepada kita. Apalagi yang tidak halal. Atau syubhat nggak jelas. Sangat pengaruh besar. Banget. Maka itu kita harus hati-hati, ya. Jangan sampai ada hal-hal yang merusak akhirat kita. Allah. Ada lagi yang lain? Iya. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Bapak Ibu-ibu silakan menyampaikan pertanyaannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, intinya kalau enggak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau bertanya yang berkaitan dengan puasa. Masih ada keraguan dari saya karena ada beberapa perbedaan pendapat daripada ustadz atau ulama tentang cara membayar puasa atau hutang puasa bagi wanita muslimah yang menyusui dan hamil. Itu cukup bayar fidyah aja atau harus qada juga Pak Ustadz? Karena ada beberapa perbedaan pendapat. Jadi pendapat biasa itu, Bu. Jadi yang harus saya pilih yang mana gitu Pak? Karena kan udah lewat. Ketika Anda bayar fidyah, sudah selesai, tidak diwajibkan lagi berpuasa. Ambillah pendapat itu. Tidak lagi wajib berpuasa. Lalu kalau wajib berpuasa, terus ngapain keberadaan fidyah? Fidyah itu keberadaannya menggantikan puasa. Kalau sudah bayar, sudah selesai. Saya memang di dalam kitab ada beda pendapat, tapi saya lebih condong ke sana dengan lihat dalilnya. Jadi itulah Allah Maha Sayang, dahsyat sayang. Jadi bayarlah fidyah, selesai. Ya, ada lagi yang lain? Tidak perlu diqadha puasanya. Ada yang lain? Satu lagi Pak Ustadz, kalau inhaler buat asma itu yang disempatkan ke mulut, itu membatalkan puasa nggak Pak Ustadz? Dia ketelan nggak sih kayak gitu? Enggak, itu kayak uap gitu. Gitu kan ya? Iya, spray. Enggak ada masalah. Selama tidak sampai perut semacam makanan, enggak masalah. Ada yang lain? Jazakallah Pak Ustadz. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Ayo. Ada pertanyaan yang masuk nih Pak Ustadz. Siap. Ya. Seandainya di bulan puasa ini kita ada jadwal vaksin Pak Ustadz, vaksin COVID ini Pak Ustadz. Boleh nggak pada hari itu kita nggak puasa dulu sehari itu gitu, karena mungkin sebelumnya paginya atau siangnya kita mau konsumsi vitamin atau minum yang agak banyak gitu untuk sebelum vaksin ini. Gimana itu kalau kita nggak puasa pada hari itu aja? Kalau tidak ada halangan, nggak perlu. Jadi biarkan ya, karena vaksin itu tidak membatalkan. Iya, tahu. Jadi, tapi ketika ibu ketika habis vaksin terus drop, itu harus makan itu. Oke. Tapi kalau vaksin itu tidak menyebabkan ya aman-aman aja, karena vaksin tidak membatalkan puasa, tetap aja running terus puasanya. Ya. Iya. Ya maksudnya setelah itu Pak Ustadz, kalau seandainya setelah itu drop kan karena setiap fisik orang beda-beda ya, si fulan. Nah kalau drop sudah Anda makan aja. Lebih baik gitu. Karena Islam itu sangat ilmiah sekali gitu kan. Kalau memang badan membutuhkan makanlah gitu kan. Wa kana minkum maridun aw 'ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Quran yang ngomong begitu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Al-Quran yang mengatakan Allah ingin yang mudah, tidak ingin yang susah. Jelas sekali. Next, ada lagi. Ya, silakan untuk yang bertanya Bapak atau Ibu Nisuri. Ada yang rasain Ibu ya, silakan. Suri Al-Mansur. Pak Mansur silakan. Ibu Suri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Aku Ustadz, saya kebetulan masih ibu-ibu nih Pak. Belum jadi bapak. Maaf Bu. Nggak apa-apa. Ibu mohon maaf saya nggak tahu. Iya nggak apa-apa Pak. Salam kenal buat semua. Saya Suri Al-Masyhur. Saya dari ISMI Pak, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia. Ketuanya Pak Ilham Habibie. Saya sedikit ingin bertanya mengenai puasa nih Pak. Kalau masalah puasa untuk orang tua yang sudah meninggal, mungkin dia ada yang tidak berpuasa. Terus kita kan sudah bayar fidyah waktu beliau masih hidup. Tapi apakah itu hukumnya sama seperti naik haji gitu loh Pak? Naik haji kan beliau bisa dinaikkan haji. Hukumnya sama atau kita bagaimana? Kita kan nggak tahu dia tuh puasanya full atau gimana sebelum kita bayar fidyah. Beliau masih hidup itu Pak. Begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau bicara haji, ya Rasulullah SAW, ibu saya wafat. Nah, terus dia belum haji. Terus
Rasulullah bersabda, apakah ibu kamu apabila dia punya hutang kamu bayar? Ya saya bayar. Kalau ada hutang aja bayar, gimana hutang kepada Allah? Maksudnya adalah haji, maka dihajikanlah. Itu namanya badal haji. Ya, yang kedua ini bicara haji. Nah sekarang orang tua kita tidak bisa puasa, ya sudah. Terus gimana? Pak Ustadz saya puasa apa enggak? Saya harus terbuka secara ilmiah. Memang ada yang membolehkan hadis suratnya sahih, hadis surat Bukhari, dipuasakan. Kita ikut puasa. Puasa apa? Puasa orang tua saya, gantiin saya. Tapi ulama-ulama lebih condong pada bayar fidyah, bayar fidyah. Saya nggak tahu nih dia udah puasa belum, bayar aja fidyah lah, selesai gitu kan. Jadi hampir mirip dengan haji dong. Ya kemiripannya adalah melakukan sesuatu untuk orang tuanya. Dan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Udah bayar fidyah. Posat saya nggak tahu dia itu udah puasa belum. Terus udah saya mau bayar fidyah aja, kali aja dia belum puasa. Ya udah nggak apa-apa, bayar fidyah bagus. Apalagi zaman sekarang, Bu, banyak orang yang susah, banyak orang nggak makan. Masya Allah. Jadi bayarlah fidyah, itu lebih baik. Ada ini. Maaf, fidyahnya berupa uang apa beras atau gimana tuh Ustadz jatuhnya? Ya, kalau kita orang tua kita hutang. Fidyah itu harus uang, harus makanan. Kalau nggak makanan, bla 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 bla. Lagi heboh. Bapak Ibu, nanti Anda beli buku ya, saya anjurkan beli buku. Namanya hukum zakat, nanti juga di situ. Termasuk zakat fitri itu makan apa enggak? Itu juga ada bicara tentang makan. Jadi kalau Anda mau pakai uang boleh, menurut hemat saya, dan pakai makanan juga boleh. Yang penting ujungnya adalah ini nilainya sama dengan 1 hari orang makan. Kalau di Jakarta, Jabodetabek, MUI, Majelis Ulama itu menentukan Rp45.000. Saya nggak tahu kalau di Amerika berapa, konteksnya negaranya di setempat itu harus dihitung. 45.000, udah 45.000 kali sana 3 bulan, 30 hari, nggak 30 aja gitu. Jadi nanti setelah itu waktu penyalurannya kita biasa menyalurkan kepada lembaga. Nanti lembaganya mesti biasa beliin beras, beliin makanan, silakan. Yang penting hitungannya adalah 1 hari makan, biasanya begitu. Nah, jadi mereka tuh melakukan ini apa fidyah, oke kita beli beras, kita kasih, biasa begitu. Itu yang saya lakukan sebab. Saya bingung gini, 45.000 itu makan dan lauk berarti kan? Iya betul. Udah include lauk. Sementara kalau kita kasih beras aja 3,5 liter kan without lauk ya, Ustadz? Beda kan ya berarti hukumnya? Bagaimana tuh Ustadz? Ya boleh, dia plus biasanya saya ngasihnya begitu. Kalau ibu hanya ngasih beras aja, ya sebetulnya sih kurang. Yang penting dia bisa makan 1 hari, itu takarannya 45.000 tuh kalau di Jakarta ya, 45.000. Maka setiap ini beda-beda gitu. Okay. Jadi kalau ibu mau pakai uang, nanti biasanya yang mengolah itu dia akan memberikan makanan bla bla. Kita kira-kira untuk 1 hari orang makan berapa gitu. Yang saya lakukan biasanya begitu. Enggak, maksud aku yang lebih afdol itu uang apa beras gitu, Ustaz? Untuk fleksibilitas kasih aja uang untuk yang ambil zakat. Tapi kalau ibu langsung memberikan, ibu kasih aja makan. Ibu mau langsung kepada fakir miskinnya, beli aja makanan semua bang gitu kan. Seandainya 1 karung beras yang berapa kilo dengan makanannya minyak goreng apa sekali mah udah kelar. Akulasi gitu. Oke. Ya, kan lebih enak. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, ada pertanyaan nih Pak Ustaz. Bentar saya bacain dulu. Mungkin ini nggak tahu ini masih berhubungan atau enggak. Boleh bertanya tentang sholat taubat ya Pak Ustaz ya. Apakah ada waktu khusus atau terbaik untuk melakukan sholat taubat itu? Waktu khusus tidak ada, karena hadis riwayat Bukhari, kalau Anda seorang yang ingat dosanya, ingat dulu saya maksiat, ya Allah, langsung sholat 2 rakaat. 1. Yang kedua, bisa nggak Pak Ustaz saya sholat sepertiga malam akhir? Oh bagus, Allah datang ke langit bumi, hadisnya ada jelas. Bisa nggak Pak Ustaz sholat taubat itu antara azan dan iqamah? Setelah azan saya sholat qobliyah, jadi niatnya taubat. Boleh banget, dan itu mustajab juga. Iya. Jadi
Artinya sebetulnya sunat taubat itu tidak terikat dengan waktu yang afdal, ya boleh Anda ketika seperti malam akhir sebelum azan subuh itu mustajab banget ya. Sebelum witir lah. Jadi berkali-kali boleh ya Ustadz ya? Boleh banget, bagus, nggak ada masalah. Tapi nanti ibu kalau belajar sama yang lain dengan pemahaman yang lain, oh haram bidah, nggak ada itu dasarnya. Keep smiling aja gitu kan. Keep smiling, baca apa. Kalau diminta dalil nanti saya kasih dalilnya gitu ya. Jadi kalau kita sholat taubat itu kan kita berniat sebelum itu, dan sholat taubat itu kan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Apakah misalnya kita nggak tahu ya Pak Ustadz, ada dosa besar yang kita lakukan, apakah kita sebut dosa itu sebelum kita berniat sholat taubat itu sendiri gitu? Bisa banget. Disebut ataupun dibayangkan juga bisa. Ya Allah, kalau aku dulu begini, ya Allah, itu boleh. Sholat taubat lah gitu. Tapi belajarnya jangan sholat taubat doang ya. Cara bukan cara supaya dapat taubat itu harus kita pelajari. Sholat taubatnya sih gampangnya ya. Sholat 2 rakaat istighfar, saya istighfar, Allah mantar bila ila khalaqtani wa ana abduka dan boleh. Tapi gimana supaya taubat itu diterima? Nah, itu harus kita pelajari. Oke, sambil nunggu yang nanya. Pertama harus ada penyesalan, nyesel, dan akhir benci sama perbuatan. Nggak mau lagi, benci. 2 yang penting. Walam yusri ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Nggak ada mau balik lagi, nggak ada na'udzubillah. Udah benci. Jadi kalau boleh juga nih. Boleh juga. Itu belum taubat. Iya. Nah, supaya taubatnya lebih dahsyat, kalau Anda berbuat buruk, setelah taubat ganti dengan berbuat yang begitu berbuat baik. Kenapa? Saya dulu banyak dosa. Itu betul. Lanjut, ada lagi Ustaz? Ada. Itu apa? Yang tadi saya sudah jelaskan, walaupun tidak secara langsung, membangun lingkungan. Anda harus pindah tempat, dalam tanda kutip. Orang-orangnya maksudnya jauhilah orang-orang selalu berbuat maksiat, ngajak maksiat. Ini harus dijauhi. Gitu kan. Sebagaimana kisahnya orang yang membunuh 99. Curhat sama orang ahli ibadah tapi nggak ngerti agama. Saya punya dosa banyak. Emang dosanya apa? Saya bunuh 99. Wow. Nggak mungkin. Allah ngasih ampun. Wah, dibunuh orang 100. Akhirnya datang ketemu orang yang ngerti agama. Saya banyak dosanya. Sehebat apapun dosa ada, Allah Maha Pengampun. Ente nggak tahu kan dosa apa? Nggak tahu. Saya bunuh 100 orang, walaupun lebih dari itu nggak ada masalah. Allah Maha Baik. Semangat deh. Tapi ya ini nih perintahnya. Anda tinggalkan negeri yang Anda tinggal situ. Datang sono, lihat di sana ada orang soleh. Gabung sana. Itu kisahnya. Jadi taubat itu juga harus ada ilmunya. Allah alam. Oke, yang lain? Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ada satu lagi insya Allah. Ya, silakan ini yang terakhir insya Allah. Maaf insya Allah ya. Ustaz, saya lagi bertanya lagi ini. Kebetulan saya hadapin terus karena gimana dalilnya sholat Jumat. Karena suami saya 1 kali libur sholat Jumat dan 1 lagi kerja. Jadi alternate Jumat itu enggak 1 kali enggak sholat. Nah, kalau di dalam perjalanan, saya kadang-kadang karena ada dalilnya kalau nggak ngikutin sholat Jumat 2 kali atau 3 kali berturut-turut gitu, Ustaz, ada hukumnya gitu. Tolong penjelasannya. Dan kedua, kalau dalam keadaan musafir, seandainya saya pergi ke rumah mertua saya di Iowa dan masjidnya juga jauh, sekitar 1 jaman, kadang-kadang ya kita harus pergi juga gitu, karena saya takut dalil dari ketinggalan Jumat 2 kali apa 3 kali gitu. Jadi terpaksa kita pergi sholat Jumat di Masjid Bosnian di Iowa gitu. Insyaallah mohon penjelasannya gitu. Assalamualaikum. Yang kita tahu itu salah pemahamannya. 3 kali sholat tidak ditinggalkan, maka dia dapat hukuman yang berat, bukan termasuk umat Muhammad SAW. Lihat konteksnya. Apabila musafir maka tidak wajib sholat berjemaah Jumat. Anda bisa sholat zuhur. Atau sholat zuhur pun dijamak. Jadi maksudnya yang 3 kali itu yang tanpa alasan. Nggak ada masalah. Males-malesan, nggak ada halangan. Nggak usah lah. Itu yang dilarang.
Nah, kalau ada masalah seperti ini, kondisi kayak gini, ya sudah. Allah tuh ingin yang mudah, baik banget. Allah tuh maha baik. Saking baiknya tuh, gimana? Anda lihat kondisi susah, Allah sudah tidak apa-apa. Namanya rukhsah namanya. Dari kemudahan mendapat Allah. Rukhsah itu sedekah dari Allah, maka ambillah. Gitu. Jangan memaksakan diri. Nah, sekarang saya kerja sehari kerja, sehari Jumat ini kerja, nggak ada masalah, tinggalkan Jumat, nggak ada masalah. Toh minggu depannya Anda bisa sholat. Gitu kan. Dan kondisinya seperti ini, beda dengan yang tadi, orang malas-malasan, nggak mau, itu beda. Nggak ada masalah. Oke, ada yang lain? Oke. Iya, sepertinya sudah nggak ada lagi pertanyaan, Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Insya Allah. Dan kami sebelum acaranya kita tutup, dan insya Allah jangan ini dulu ya, setelah berdoa jangan leave the room dulu. Insya Allah nanti akan ada pengumuman. Kami minta Pak Ustadz untuk memberikan nasihat dan doanya kepada kami semua di sini. Tafadol, Pak Ustadz. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Jangan pakai entar. Jangan. Ya. Cepat. Gitu. Apapun berbuat kebaikan. Dan hidup itu kontrak dengan Allah, bukan dengan manusia. Berbuat semaksimal mungkin. Toh kita melatih diri kita agar rasa bersama Allah. Ya. Mudah-mudahan itu yang menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah dan terjaga dari perbuatan maksiat. Baik, kita baca Ummul Kitab, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua, kita dan anak kita dan keluarga kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نسألك يا الله بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم باسمك العظيم الأعظم باسمك الكبير الأكبر اللهم صل وسلم وبارك على رسولك نبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, kerabat